Halo kelas 11 IPS, bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran geografi. Kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang bioma. Nah, bioma yang kita pelajari hari ini diantaranya adalah yang pertama hutan taiga. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari hutan taiga. Apa yang istimewa dari hutan taiga ini? Perhatikan tumbuhan yang hidup di situ. Dia khas, dia seragam. Nah, ini akan menjadi ciri-ciri dari hutan taiga. Ciri-cirinya yang pertama adalah perbedaan antara suhu pada musim panas dan musim dingin itu cukup tinggi, di mana pada musim panas suhu tinggi itu berlangsung panjang, sedangkan pada musim dingin suhu yang sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius itu berlangsung pendek atau berlangsung singkat. Ciri yang kedua, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas yang berlangsung antara 3 sampai 6 bulan saja, ya. Kemudian flora khasnya ini tadi yang Ibu bahas pada gambar itu adalah pohon berdaun jarum atau sering dikenal dengan istilah pohon konifer. Pohon konifer ini contohnya adalah pinus, ya, pinus. Nah, di sini hutan taiga ini banyak terdapat di daerah subtropis dan di daerah kutub utara, daerah yang memiliki 4 musim, ya nak ya, dan daerah dingin, di mana suhunya itu berkisar antara 0 derajat Celcius sampai kurang dari 12 derajat Celcius. Curah hujannya itu kisarannya antara 400 sampai 750 mm setiap tahunnya. Nah, hal ini mengakibatkan fauna yang hidup di sini juga khas, di mana di sini banyak terdapat beruang hitam, ajak, beruang, serigala, dan burung-burung yang bermigrasi ke daerah tropis bila musim dingin tiba. Kemudian di daerah ini juga terdapat beberapa jenis hewan seperti tupai dan mamalia kecil lainnya, dan hewan yang mampu berhibernasi pada saat musim dingin. Berhibernasi itu artinya mampu tidur panjang. Bioma yang selanjutnya itu adalah hutan mangrove. Perhatikan gambar. Ini banyak ditemui di pesisir pantai. Ciri-ciri dari hutan mangrove itu yang pertama adalah kadar garam dari air dan tanahnya itu tinggi, ya. Jadi di sini kadar oksigen air dan tanahnya rendah. Nah, saat air pasang lingkungannya itu banjir, sedangkan saat airnya surut lingkungannya itu becek dan berlumpur. Satu hal yang perlu kamu ketahui nak, hutan mangrove ini sangat banyak manfaatnya, dimana kalau dikatakan ada hutan mangrove, dia mampu mencegah yang namanya abrasi. Dia mampu mencegah yang namanya terjadinya pengikisan pantai yang disebabkan oleh air laut. Bahkan beberapa penelitian mengatakan jika sebuah pantai memiliki hutan mangrove, ketika tsunami datang, ya, kalau hutan mangrove-nya itu tinggi, pohon mangrove-nya itu tinggi, dia bisa meredam, ya, dia bisa meredam ketinggian dari air tsunami tersebut. Makanya sekarang banyak digalakan untuk menanam hutan mangrove di pesisir pantai Indonesia. Kenapa? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama tadi itu adalah mencegah yang namanya abrasi. Selain itu, hutan mangrove itu merupakan tempat hidup bagi beberapa jenis binatang seperti komodo, burung pigeon, kemudian buaya, ya, buaya bakau, kemudian ada udang, ada kepiting. Nah, itu dia adalah fauna khas dari hutan bakau. Cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini, ya. Kalau ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, kamu boleh menanyakan kepada Ibu, boleh melalui forum Classroom atau melalui via chat WhatsApp. Nah, tetap semangat anak-anak belajar di rumah. Tuhan memberkati.